yang Allah nilai dari ketakwaannya. Siapa yang bertakwa, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya, dan bangsa itu kata Allah yang bertakwa. Yang bertakwa dia yang mulia di sisi Allah. Maka dari itu kita diperintahkan oleh Allah berpuasa selama 1 bulan. Allah ciptakan di surga. Ada satu hal akhirnya turun ke bumi, beranak pinak sampai ke kita semua. Jadi kita 160 tahun pantas. Kenapa? Fisiknya besar. Model kayak kita ceper-ceper begini, dikasih umur 1000 tahun, lama-lama. Hayya 'alas salah. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi man la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ahibahil kiram wal muhtaram, yang kita hormati, kita muliakan dan kita cintai segenap para alim dan ulama, para kiai, para asatidzah, wabil khusus pengurus Masjid Jami Al-Makmur Menteng Dalam, Tebet, Jakarta, Indonesia. Kita doakan mudah-mudahan para alim, para ulama, para guru-guru kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mendapatkan limpahan kekuatan istiqomah untuk berjuang di jalan Allah. Amin ya rabbal alamin. Begitu pula yang saya hormati, yang saya muliakan seluruh jamaah, kaum bapak dan kaum ibu, hadirin wal hadirat, shaimin dan shaimat, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan curahan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan puji mutlak milik Allah. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan untuk manusia pilihan, seorang nabi dan rasul yang istimewa, penutup para nabi, penutup para rasul, yang kita semua menunggu syafaatnya, yaitu Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada saat ini kita diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala, atau diizinkan oleh Allah bisa berjumpa dengan bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan maghfirah, bulan yang penuh dengan barakah, yaitu khairul syuhur, sebaik-baiknya bulan, yaitu syahrul Ramadan, bulan suci Ramadan. Harapan kita mudah-mudahan selama kita menjalankan ibadah puasa, begitu pula ibadah-ibadah wajib yang lainnya dan sunnah-sunnahnya pada tahun ini khususnya, semoga diterima dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Gak berasa nih, pada malam hari ini kita ada di malam yang 18. Alhamdulillah, puasanya berarti boleh berapa hari? 17 hari, berarti lebaran sebentar lagi. Alhamdulillah. Bapak nggak usah mikirin baju lebaran lah, anak-anak aja. Sarung tahun kemarin saya yakin masih longgar itu. Betul lah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, bahwasannya ada dua identitas yang harus kita pahami.
Yang pertama identitas bainan nas, yaitu identitas di antara umat manusia. Bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini min dzakarin wa unsa. Modalnya tuh dari jenis laki dan jenis perempuan. Jenis lakinya siapa? Nabi Adam alaihis salam. Jenis perempuannya siapa? Siti Hawa alaihas salam. Jadi Allah ciptakan manusia itu asal-muasalnya dari dua jenis. Cuma dua jenis. Jenis laki sama jenis perempuan. Allah nggak ciptakan jenis yang ketiga, yang keempat, yang kelima, nggak ada. Cuma dua jenis manusia, laki sama perempuan. Nah sekarang muncul bencong. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini nggak tahu dari jenis mananya. Masya Allah. Cuma laki perempuan Allah ciptakan manusia. Makanya dhamir ghaib mufrad aja cuma dua, laki hu, perempuan ha. Kalau kita doa buat laki-laki yang boleh almarhum atau jauh, mau sakit, mau meninggal, Allahumma gfir lahu, itu buat laki. Kalau perempuan, Allahumma gfir laha, hu laki, ha perempuan. Bencong gimana? Ahu. Dari laki dan perempuan itu kemudian berkembang biak, yang kemudian tibalah di era Nabi Nuh alaihissalam. Allah kasih banjir, kemudian pada mati itu manusia. Yang selamat cuma yang ikut di kapalnya Nabi Nuh. Riwayatnya 80 sampai 84 orang. Subhanallah. Nabi Nuh alaihissalam ini jadi kiai nggak main-main, kurang lebih 950 tahun. Jadi kiai 950 tahun, pengikutnya cuma 80-an orang. Model kayak kita dakwah, jangan kata 950 tahun, 30 tahun aja bermain. Betul lah. Wah ini 950 tahun, pengikutnya cuma dikit, 84. Yang kemudian nanti 3 putra beliau, Ham, Syam, Yafis, menyebar ke seluruh penjuru negeri keturunannya hingga saat ini. Wal hasil dari laki dan perempuan itu tadi terjadilah suku bahwa qabail, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Semua ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah dari suku-suku dan bangsa-bangsa itu tadi, siapa yang paling mulia di hadapan Allah? Siapa yang paling mulia di sisi Allah? Tidak lain tidak bukan sukunya, bukan bangsanya, bukan nasabnya, tapi ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang Allah nilai bukan suku, bukan bangsa. Kalau Allah nilai suku bangsa repot, model kayak kita belakangan. Kenapa tampang kita demam-demam? Betul nggak? Kalau mau dinilai bangsa, Arab duluan loh, Eropa duluan, ganteng-ganteng. Model kayak kita paling belakangan dinilainya. Alhamdulillah dengan kemahaadilan Allah, Allah nggak lihat dari wajah kita, Allah nggak lihat dari warna kulit kita, Allah nggak lihat dari suku dan bangsa kita. Yang Allah nilai dari ketakwaannya. Siapa yang bertakwa, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya, maka dia mulia di sisi Allah. Alhamdulillah. Saya mau tanya, jawab yang kompak. Kalau begitu Allah maha adil atau tidak? Adil atau tidak? Alhamdulillahirabbil alamin. Inna akramakum indallahi atqakum. Ujung ayat itu nanti begitu. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian dari suku dan bangsa itu, kata Allah, yang bertakwa. Yang bertakwa dia yang mulia di sisi Allah. Maka dari itu kita diperintahkan oleh Allah berpuasa selama 1 bulan. Tujuannya adalah la'allakum tattaqun, biar kita dibentuk nih sama Allah menjadi manusia yang bertakwa, yang nurut sama Allah, yang patuh sama Allah. Karena alam semesta ini ciptaan Allah, surga neraka juga yang ciptakan Allah. Nah kalau Ramadan begini kan apa yang kita minta? Kebanyakan kalau Ramadan doa kita kan asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar.
kita istighfar kepada Allah, kita minta ridhonya Allah, begitu pula kita minta surganya Allah. Terus kita berlindung kepada Allah dari amarahnya, kita nggak mau dimasukin ke dalam nerakanya. Jawab yang kompak, siapa yang ciptakan surga neraka? Allah. Allah yang ciptakan. Betul atau betul? Kita minta kepada Allah yang namanya surga. Berarti sadar kalau kita ini tahu asal kita itu dari surga, karena Abul Bashar, bapak moyangnya manusia, Nabi Adam alaihissalam itu Allah ciptakan di surga. Ada satu hal akhirnya turun ke bumi, beranak pinak sampai ke kita semua. Ini kita di sini cuman mampir, cuman transit. Saya mau tanya nih yang hadir nih, jawab yang kompak. Ada nggak yang mau tinggal di sini selama lamanya? Ada nggak? Nggak ada. Semua pasti bakal pulang ke Kober. Betul betul. Kullu nafsin dha'iqatul maut, semua bakal mati. Nggak ada yang selamanya hidup. Betul nggak? Lebih-lebih umat Nabi Muhammad gak dikasih waktu lama, enggak. Kalau umat terdahulu lama-lama waktunya. Nabi Adam 960 tahun umurnya. Nabi Nuh dalam tafsir dikatakan ada yang berpendapat 1700 tahun umurnya. Loh kok bisa orang-orang dulu umurnya panjang-panjang? Yang pertama kehendak Allah. Kehendak siapa? Allah. Mau panjang mau pendek umur kehendak Allah. Yang kedua, sesuai sama fisiknya. Fisiknya tinggi-tinggi. Nabi Adam saja 60 hasta. Kalau di meter tingginya 30 meter. Tuh Nabi Adam. Gak usah dibayangin yang lain-lainnya. Tinggi lah pokoknya. Masya Allah. Dikasih umur 960 tahun pantas. Kenapa? Fisiknya besar. Model kayak kita ceper-ceper begini, dikasih umur 1000 tahun, lama-lama menggerot jadi jenggot, habis itu jadi donat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Cuman sebentar. Bahkan kalau kita lihat umur Rasulullah berapa tahun? 63 tahun. Nah ini warningnya yang umurnya udah 62 tahun, 11 bulan, 29 hari setengah. Siap-siap dah. Mudah-mudahan panjang umur, amin. Buat taat di jalan Allah, amin. Ya Rabbal alamin. Walaupun umur umat Rasulullah signifikasi sebentar, hanya puluhan tahun, tapi nikmatnya luar biasa. Mana buktinya? Umat-umat dulu nggak ada itu yang namanya hadiah pahala dari Allah, yang namanya malam Lailatul Qadar. Saya belum dapat keterangan ini. Kalau ada keterangan, tolong koreksi saya. Saya cari-cari umat-umat terdahulu nggak dapat. Kalau puasa umat terdahulu dapat perintahnya. Kutiba alaikum syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Umat dulu juga sama puasa kayak kita, cuman beda waktu aja. Tapi malam Lailatul Qadar itu Allah nggak kasih ke umat yang lain. Khusus untuk umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lailatul Qadar itu kapan? Nanti di 10 hari terakhir Nabi kasih bocoran di tanggal-tanggal ganjil. Buat siapa? Buat yang puasa, yang taraweh. Puasa kagak, taraweh kagak, pengen turun Qadar malam peang. Betul nggak? Nah kagak kerja dapat gajian di mana? Masya Allah. Betul lah betul. Jawab yang kompak. Allah adil tidak? Allah adil tidak? Enggak, bedanya surga neraka. Itu surga neraka Allah ciptain dasarnya apa sih? La ilaha illallah. Kurang kompak. La ilaha illallah. Siapa orang yang sampai matinya bawa kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, potensi besar dia masuk surga. Amin. Dia kata dosanya banyak. Urusan nanti diperos-peros dulu belakangan. Pastinya nanti bakal masuk ke dalam surga karena bawa kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Syukur-syukur kita nggak usah mampir ke neraka. Kalau saya lihat tampang-tampang ini cawat penghuni surga semua. Amin. Gua masuk ke belakang. Kita belakangan yang penting masuk surga. Insya Allah. Nah nggak usah merendah, nggak usah tawadu-tawaduan, nggak apa-apa Pak Ustaz. Biar kata sebentar masuk neraka nggak apa-apa. Yang penting masuk surga nantinya. Jangan berhayal pengen mampir neraka. Jangan kata masuk neraka. Dompet karena duitnya mumet gitu. Betul lah. Betul lah. Kalau orang begini bawa kayak kursi nggak kira-kira. Burung keluar dari atas kepala.
Masya Allah, apalagi masuk neraka disuruh rokok aja ngejar dia. Nah, alhamdulillah men. Dari kita minta sama Allah dengan rahmat dan ampunan Allah, semoga kita langsung masuk surga. Amin. Lebih-lebih kalau kita mati bisa ngucapin kalimat la ilaha illallah, akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhalal jannah. Siapa orang yang mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah waktu ruhnya mau keluar dari jasad, dakhalal jannah. Dakhala itu fi'il madhi, artinya bukan sudah tapi tahqiq, pasti masuk surga. Itu yang mampu mengucapin kalimat itu. Ada kata nggak mampu, minimal kita mati dalam keadaan muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, yaitu mati membawa kalimat la ilaha illallah. Begitu pula siapa orang yang sampai matinya nggak bawa kalimat itu, nggak bawa kalimat la ilaha illallah, nggak percaya Allah sebagai Tuhan, nggak percaya Nabi Muhammad sebagai Rasul, maka sudah dipastikan dia masuk neraka. Seperti siapa? Seperti orang-orang kafir. Ada juga orang yang beriman tapi imannya ditolak sama Allah, dia juga masuk neraka. Siapa itu? Munafik. Munafik itu beriman tapi wa ma'hum bimu'minin, ditolak imannya sama Allah. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam. Allah bakal kumpulin orang-orang kafir sama orang munafik di neraka jahanam. Jelas apa jelas? Jelas. Kalau ibarat panci lagi masak pakai panci itu, masak air tuh, orang kafir di dalam pancinya, orang munafik di mana? Di keraknya, fidarkil asfali minan nar. Na'udzubillah min dzalik. Siapa sih orang-orang munafik? Ngaku Islam tak tukang recokin Islam tuh munafik. Jelas apa jelas? Jelas. Jelas apa jelas? Jelas. Puasa datang, bukannya disuruh sedekah, bukan disuruhnya buka puasa bersama biar meriah, malah dilarang buka puasa. Masa bergeledek. Betul nggak? Betul nggak? Buka puasa bersama dilarang. Jangan ngurusin buka puasa bersama, Paul, urusin korupsi 349 triliun. Betul nggak betul? Betul. Udah terlihat belum duit segitu? Udah terlihat belum? Sama, aku juga belum. Dibeliin cilok-cilok pada masjid. Masya Allah. Yang model begini pengen 3 periode, geprek. Betul nggak? Mudah-mudahan nanti punya pemimpin yang soleh, yang beriman, amin ya robbal. Udah punya pemimpin, kriteria yang kita cari apa sih? Pertama A, pertama apa? Orang kompak. Pertama A. Apa tuh? Agamis. Cari pemimpin yang agamis. Kalau punya pemimpin agamis, ngebimbing rakyat yang beriman, yang umat Islam taat kepada Allah dan Rasul. Kalau punya pemimpin yang agamis, nggak bakal berteman sama komunis. Betul nggak? Betul. Namanya agamis, kuat agamanya. Insya Allah. Yang kedua, kita punya pemimpin kriterianya bagaimana? N. Apa? Orang kompak apa? Apa tuh? Nasionalismenya tinggi. Begitu. Indonesia ini kekayaan alamnya banyak kan? Banyak. Kurang kompak banyak kan? Banyak. Rampok Belanda 350 tahun kagak habis, betul nggak? Sama Jepang 3,5 tahun kagak habis, betul nggak? Sama gini hari ucap-ucap kekayaan alam kita kagak habis. Cuman jujur rakyatnya miskin sama kaya. Kurang kompak, kaya apa miskin? Miskin. Negaranya kaya tapi rakyatnya miskin. Kenapa? Karena pemimpinnya kagak becus. Betul apa betul? Betul. Nasionalismenya kurang, saudara. Apa yang ada di Indonesia? Hah? Gas, nikel, apalagi timah, platinum, uranium, apalagi aluminium, macam-macam. Emas dari yang segram sampai sekintal, Mas Toyo, Mas Joko, betul nggak? Betul. Itu emas yang paling keselin tuh. Masya Allah. Lengkap di Indonesia ini. Alhamdulillah. Ditambah lagi Indonesia ini negara yang sangat luas. 3 waktu Indonesia Timur, Tengah, sama Barat. Ditempuh pakai pesawat 9 jam. Masya Allah. Luas nggak Indonesia? Luas. Ini yang kedua, kita perlu pemimpin yang punya jiwa nasionalis. Yang ketiga, kriteria yang harus kita punya dalam pemimpin kita ini. I apa? I. Kurang kompak apa? I. Punya idealis. Yang hak dikatakan hak, yang batil dikatakan Batil. batil. Nggak bolak-balik. Habib yang dakwahnya benar di penjara, betul lah? Ada nggak yang model begitu? Ada. Masya Allah. Giliran yang menghina agama, menista agama dipiara. Gak ada rasa idealis dalam bernegara. Yang terakhir, yang ketiga, kita punya pemimpin yang punya kriteria S. Apa? S. Orang kompak apa? S. Sosialnya tinggi,
ngerti kalau rakyat miskin, kekayaan alam dikelola dengan benar, biar rakyat sejahtera. Yang pertama A, yang kedua N, yang ketiga I, yang ketiga apaan tuh? Aduh. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat.